Aduh, perlu apa Mbak kesini? Cuman mau konseling konseling cerita curhat. Iya, nggak apa istilahnya kayak gitu semua. Dari mana nih tadi Mbak? Dari kelas kan jam kos. Jam kos. Pelajarannya siapa Mbak? Pelajarannya Sensei Endang. Sensei Endang. Iya. Belajar apa? Bahasa Jepang. Oh iya sih, bahasa Jepang. Iya. Sensei. Kenapa kok nggak itu? Ini kan lahiran Bu kemarin. Iya sih, ya ampun Ibu lupa. Iya, besok Ibu mau ke sana sih sama guru-guru yang lain. Iya, sebelumnya belum kenal saya. Iya maaf Bu. Saya Dinda Rahmania dari IPA 3 kelas 3 juga. Kelas 3. Iya. Mau lanjut kemana Mbak kira-kira besok itu? Belum tahu. Iya, masih mikir-mikir. Iya, masih mikir-mikir. Kan saya ada prestasi dikit, mungkin nanti bisa didiskusikan juga. Iya bisa nggak apa. Jadi sebelumnya ini gimana Mbak, tempat duduknya pas sudah nyaman atau sudah enak Bu tempat di sini? Kenapa? Karena AC di kelas saya tuh rusak satu, jadi panas gitu kan, banyak muridnya juga. Iya, nanti bisa di ini sih Mbak dikonsultasikan ke bagian AC-nya gitu, servis gitu. Iya. Ketua kelasnya mungkin. Iya, sebelumnya Mbaknya sudah kenal saya atau belum? Sudah. Siapa? Sudah. Ibu kan BK. iya sih bener sih BK. Iya. Maksudnya namanya gitu. Belum. Kan tak kenal maka tak sayang. Iya, nanti saya apa? Iya. Ibu kenalkan ya, nama Ibu di sini adalah Ibu Aulia. Gitu. Bisa dipanggil Ibu Aul? Aul. Iya, Bu Aul, Ibu Lia terserah. Iya, gitu. Bu Aul. Udah. Paham kan? Ya udah. Tadi Mbak Dinda. Mbak Dinda kan ya? Iya benar. Kesini katanya mau konseling cerita atau curhat. Iya. Ya. Jadi udah tahu belum Mbak ya tentang konseling gitu? Belum. Sudah. Belum tahu. Cuman tahu kalau bisa dimintain tolong kayak curhat. Siapa tahu kayak bantu nemuin jalan keluar untuk masalah gitu siswa-siswanya. Iya. Sebelumnya berarti belum pernah melakukan konseling ya Mbak ya? Belum Bu. Baru pertama kali. Iya, first time ini saya masuk ke ruang BK. Kayak gimana gitu, kan biasanya ruang BK buat anak-anak yang bermasalah gitu. Iya gitu. Jadi saya kayak ngapain ke ruang BK gitu, kata teman saya kan tadi. Iya. Nggak apa-apa, aku bilang nggak apa-apa, pengen aja gitu. Iya benar sih Mbak. Emang dulu tuh kayak BK itu sih kenalnya tuh kan kayak yang bermasalah gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa sih buat konsultasi kayak gitu. Ya tadi kan Mbak Dinda mengatakan konseling, curhat sama cerita. Ya. Kalau ini Ibu jelaskan sedikit nggak apa ya? Iya. Ya berarti kan tadi kan Mbak Dinda bilang seperti itu. Nah untuk konseling sendiri itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor dan konseling. Nah konselornya itu adalah saya, untuk konselingnya adalah Mbak Dinda. Jadi di dalam proses konseling ini Mbak Dinda yang menyelesaikan masalahnya adalah konselingnya atau Mbak Dinda sendiri. Jadi Ibu hanya mengarahkan. Kemudian untuk perbedaan dari curhat atau cerita itu berbeda Mbak Dinda, karena di dalam proses konseling, kalau curhat kan sekedar kita bercerita curhat-curhat gitu aja kan Mbak ya. Tapi kalau di proses konseling ini ada beberapa asasnya juga gitu. Jadi ada asas itu asas kerahasiaan. Nah kalau Mbak Dinda misal Mbak Dinda curhat sama teman-temannya Mbak Dinda kan pasti kayak diceritakan sana sini gitu kan. Iya, karena kadang Bu. Tapi saya jarang, saya pilih-pilih sih Bu teman. Jadi mungkin satu doang sih Bu. Teman saya kan banyak, tapi yang aku ceritain cuma satu. Iya gitu Mbak Dinda. Jadi perbedaannya tadi di situ. Jadi kalau misalnya di proses konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi segala yang diceritakan atau yang dikatakan sama Mbak Dinda itu terjamin aman di saya gitu. Gitu. Aman ya Bang ya. Aman kalau sama Ibu gitu. Jadi nggak bakal Ibu ceritakan di teman-temannya Mbak Dinda atau di guru-guru lainnya kayak gitu Mbak. Jamin aman gitu. Terus ada asas kesukarelaan sama asas keterbukaan. Nah di situ diharapkan Mbak Dinda secara terbuka atau secara sukarela bercerita atau menceritakan masalah yang ada di dalam diri Mbak Dinda. Gitu. Bisa dipahami ya Mbak Dinda ya?
Iya bisa. Bisa kan? Oh iya, ini ada minum, kalau Mbak Dinda mau minum enggak apa-apa. Saya minum dulu Iya, ya. minum aja dulu. Dia habis jam kos. Udah relax? Udah siap untuk bercerita? Udah siap dari tadi Bu, pas mau masuk gitu kan ya, saya Iya. kayak masuk nggak ya gitu, saya bingung Bu, kadang-kadang juga kayak takut aja gitu. Masuk BK gitu. Ya takutnya mindsetnya orang itu berbeda gitu ya. Iya Bu, makanya saya kayak aduh masuk nggak ya, ya udah masuk aja gitu, saya juga butuh itu juga, masukan itu Bu. Ya sudah. Jadi sekarang bisa silakan Mbak Dinda boleh bercerita. Jadi kan Bu, saya kan ikut eskul nih. Terus saya tuh emang udah sempet udah sempet ngikutin kejuaraan di mana-mana kan Bu, tapi yang kali ini tuh emang besar banget gitu Bu. Kita tuh kayak ngewakilin Jawa Timur gitu. Provinsi. Iya, jadi itu saya memutuskan bahwa kayak saya tuh kayak konsep diri saya sendiri tuh kayak saya tuh harus besok tuh saya tuh harus juara 1 gitu kan ya Bu. Tapi di sisi lain tuh saya pas latihan itu kadang tuh kalau nggak bisa saya tuh gampang down Bu, gara-gara awal tadi kata-kata saya harus bisa gitu. Ya gimana ya, kan saya emang harus juara 1 kan Bu, namanya juga orang kan pengen kebahagiaan orang tua, pengen ngarumin provinsi Jawa Timur juga kan gitu. Itulah Bu, makanya saya iya saya bingung Bu, makanya Bingungnya ini itu apa? Bingungnya Mbak Dinda itu di mananya? ya sih kok saya gampang dan gitu Bu, apa karena saya terlalu memikirkan untuk jadi juara 1, tapi emang konsep saya bahwa saya harus Bu. Terus kalau saya nyepelekan kan nggak ada ini dong, nggak ada semangatnya dong Bu gitu Ya, sebelumnya Ibu tanya, ini udah lomba pas belum lomba? sebelum lomba. Jadi ini Mbak Dinda mau lomba gitu? Iya, saya mau lomba ke lebih di Bulan kapan Mbak? Bulan 6. Masih jauh Bu, masih lama gitu. Iya, ya? masih Mbak lama. Dinda udah down sebelum gitu ya? Iya, makanya saya gampang dan gitu Bu, kadang kayak sampai sedih aja gitu. Sedihnya itu berlarut-larut apa saat itu juga? Saat itu juga, ntar juga beberapa saat lagi saya ya biasa aja, saya semangatnya tuh kayak gampang naik gampang turun gitu loh. Kayak kalau ada sedikit yang nggak sesuai sama saya itu kayak saya langsung kayak kok kayak gini sih gitu Bu, ini tuh ya. Saya bingung saya harus kayak gimana. Dari yang Mbak Dinda katakan tadi, yang Mbak Dinda katakan kalau nggak sesuai dengan yang Mbak Dinda pikirkan, Mbak Dinda langsung kayak gitu apa? Gimana kayak responnya? Iya, kayak kok kayak gini sih, ya udah kayak aduh pasti aku nggak bakal menang nih kalau kayak gini ceritanya kayak gitu. Langsung down duluan gitu ya Kak. Dengan Mbak Dinda berpikir seperti itu, apakah itu bisa membuat Mbak Dinda lebih semangat lagi gitu? Kadang sih Bu, jadi saya tuh kayak bingung sendiri Bu. Saya tuh mengharuskan saya untuk harus dance, tapi di sisi lain saya tuh kayak nggak bisa, ada sisi lain yang buat saya tuh nggak bisa gitu, dan sisi yang saya nggak bisa itu buat saya down gitu Bu, karena di awal kata harus itu tadi emang udah jadi mindset aku gitu loh Bu. Jadi kan emang wajar aja kan Bu, kalau pengen jadi juara 1 kan emang harus pengen siapa sih yang nggak pengen juara 1 ya kan? Iya kayak gitu Bu. Ya, Mbak Dinda tadi mengatakan kata harus. Apakah pernah ketika Mbak Dinda mengatakan harus, misal gini, harus menjadi juara 1, kemudian itu terjadi, Mbak Dinda jadi juara 1, pernahkah seperti itu? Iya pernah waktu antar sekolah aja sih Bu, yang kemarin. Iya. Berarti ini Mbak Dinda merasakan hal ini tuh ketika Mbak Dinda down gitu ya, ketika Mbak Dinda memikirkan hal-hal yang misal gimana kalau saya jadinya nggak menang kayak gitu apa iya, gitu. kayak gitu Bu, pas latihan sih Bu, kalau pas kayak gitu Pas latihan ya, mungkin gara-garanya juga ini besar kali ya Bu, masih mewakili Jawa Timur bisa juga. iya bisa, karena ini pertama kali saya Bu
Jadi saya tuh harus juara 1 tuh, saya tuh harus gitu loh Bu. Terus kalau saya pas latihan pas nggak bisa, itu buat saya kan, kok nggak bisa ya, apa aku bisa juara 1 ya. langsung down saat itu. Iya, bikin saya sedih gitu. Dengan pemikirannya Mbak Dinda, dengan keyakinan Mbak Dinda yang mengatakan harus, itu dengan dampak yang membuat Mbak Dinda down itu apakah bisa membuat Mbak Dinda maju? Kadang bisa buat saya maju karena semangat saya lebih itu lagi, tapi sometimes itu buat saya down juga. Jadi saya bingung Bu, saya harus gimana, apa saya harus biasa-biasa aja ngadepin Allah, paling juga kayak 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 kemarin kejuaraannya pasti saya bisa, saya gitu mungkin. Ini kan nggak itu kan Bu, nggak sama, jadi saya tuh bingung Bu. Iya. Mungkin bisa dari pikirannya Mbak Dinda itu sih lebih dikontrol lagi. Jadi bisa merubah kata harus itu Mbak Dinda. Dari pikirannya Mbak Dinda sendiri gitu. Soalnya mungkin karena Mbak Dinda ya nggak apa-apa memiliki konsep itu baik juga kan. Tapi dilihat dulu untuk kedepannya itu seperti apa. Kan tadi Mbak Dinda udah mengatakan kalau misal saya tuh harus gini Bu, tapi di sisi lain Mbak Dinda merasa kayak down gitu kan. Itu kan juga dari pikirannya Mbak Dinda sendiri gitu. Iya. Jadi nggak harus lah ya, maksudnya kata harus itu mungkin bisa kayak diganti aja kayak Bu ya, buat ya bener harus tuh buat semangat, tapi lebih baik kata harus itu nggak jadi pedoman gitu Bu, bener gak sih? Iya, karena bisa jadi terlalu ini Mbak, terlalu untuk menekan aku gitu iya ya. benar ya tahu. Ya Mbak Ina udah tahu sendiri kan tadi dari dikatakan gitu. Iya bisa ya Bu. Jadi mungkin nggak harus, maksudnya kata harus itu buat diganti buat kayak pasti bisa. Nah bener, pasti bisa aja ya Bu. Pasti bisa. Iya benar sih Bu, pasti bisa juara 1 benar. Nah sebelumnya mau Ibu tanya juga gimana lingkungannya Mbak Dinda ketika Mbak Dinda merasa down seperti itu. Apakah lingkungannya Mbak Dinda mendukung atau malah membuat Mbak Dinda down? Lingkungan misal dari teman-temannya, pelatihnya gitu. Iya kan, ya pas saya down ya pas kesalahan saya ya pasti ya pertamanya dimarahin dulu. Iya kan itu buat saya down lagi kan ya Bu ya. Tapi ya setelah latihan ya pasti kayak kamu jangan kayak gini, kamu pasti bisa gitu. Nggak usah terlalu memaksakan, tapi kamu pasti bisa kayak gitu Bu. Ya gitu. Jadi bisa dikatakan itu adalah mungkin dari pemikirannya Mbak Dinda gitu ya, atau keyakinannya Mbak Dinda yang berkeyakinan saya tuh harus iya Bu, mungkin kalau kata harus itu bikin saya kayak ini loh Bu, kayak tertekan atau beban gitu. Apa sih namanya, kayak memaksa, terlalu memaksakan diri gitu loh Bu kan. Kalau badan nggak sesuai sama yang kita bisa gitu loh Bu, itu kan bakal nggak sesuai gitu kan ya Bu ya, terlalu memaksakan bahasanya. Jadi ya mungkin jangan harus Bu, emang kayak harus ya bener nggak apa-apa harus, cuman jangan terlalu fokus ke harusnya tadi ya. Bener yang dikatakan Mbak Dinda tadi. Jadi tadi kan Mbak Dinda mengatakan kalau harus. Kata harus itu adalah untuk ya tadi yang dikatakan Mbak Dinda, memaksakan diri Mbak Dinda sendiri. Jadi kan Mbak Dinda sudah menemukan juga kan kalau misal mungkin saya bisa menggantinya Bu dengan kata pasti bisa, kan bisa menjadi motivasi diri Mbak Dinda sendiri kayak gitu. Terus lingkungan Mbak Dinda juga itu berpengaruh mungkin buat Mbak Dinda juga. Iya banget Bu, karena kalau nggak ada mereka nggak ada semangatnya lagi. Ini kan juga mau kejuaraan juga, jadi kan mungkin moodnya atau pikirannya Mbak Dinda kan naik turun kayak gitu ya. Iya Bu, padahal tuh masih jauh gitu Bu, tapi saya udah kayak bisa nggak sih kayak gitu. Ya kan Mbak Dinda belum mencoba gitu kan, jadi belum tahu hasilnya. Yang penting mungkin bisa diusahakan semaksimal mungkin, apapun hasilnya nanti kan ya bisa diterima lah mungkin buat Mbak Dinda. Iya pasti gitu. Saya bisa terima kok. Toh Mbak Dinda juga udah pernah melakukan sebelumnya, mungkin bisa belajar dari situ gitu.
Ya gimana, apakah masih ada yang ingin dibicarakan sama ibu atau dikonsultasikan lagi? Mungkin sekarang udah cukup deh Bu. Udah ya. Iya. Serius Tapi ya, Bu? nanti kalau saya butuh sesuatu nih ke ibu lagi atau message. Iya, bisa nanti bisa telepon ibu, bisa ke ruang BK juga gitu. Gimana? Udah Ada yang bisa. ingin dibicarakan lagi gimana? Enggak, tunggu besok aja Bu. Nanti kalau saya nggak berhasil ntar saya kesini lagi. Kok nggak berhasil? Enggak. Ya harus, bukan harus sih, kan menghilangkan kata harus ya nggak boleh ya. Jadi mungkin bisa itu tadi diolah pikirannya. Iya Bu. Iya, Iya. harus Nggak terlalu menekan. Iya, nanti kan dampaknya juga di Mbak Dinda sendiri. Iya Bu. Ya, gimana? Udah. Sudah? Makasih ya. Iya udah. Ya udah, mungkin ini udah mau masuk juga kan? Iya Bu. Udah ganti jam juga kan? Iya. Di sini istirahat. Iya. Makasih ya Bu. Iya, makasih juga udah mampir. Iya, saya kayak gimana lagi kalau mau kesini Bu. Saya mungkin ntar teman saya bilang kayak, aduh ini Dinda ngapain keluar masuk BK, ada masalah apa kayak. Enggak, ya mungkin nanti dari Mbak Dindanya bisa menyampaikan kalau di BK itu nggak hanya itu loh. Maksudnya kan Mbak Dinda kan sudah melakukan di sini, berarti kan Mbak Dinda udah tahu BK itu nggak hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Jadi ketika Mbak Dinda ada masalah atau teman-temannya Mbak Dinda ada masalah, bisa diarahkan ke sini saja, nggak apa-apa. Nggak hanya untuk masalah-masalah aja Mbak, bisa untuk ini bingung mau menentukan jurusan apa, bisa. Oh iya Bu, bisa. Kayak gitu. Iya kan saya kesini tuh gara-gara teman saya juga. Oh, berarti udah pernah melakukan konseling ya? Iya, teman saya. Terus habis itu udah kamu coba ke BK aja dulu kan. Beberapa orang kan dia nggak tahu kan kalau BK itu buat orang, nggak cuma buat orang anak bermasalah doang iya, gitu kan benar. ya. Itu makanya saya berani aja, tapi tepat di depan pintu kayak jadi aduh masa Takut. kayak gitu. Iya, ya nggak apa, itu emang seperti itulah BK ya. Udah, mumpung belum itu. Makasih ya Bu. Iya. Ya, makasih ya Mbak. Iya, assalamualaikum. Hati-hati. Ya, waalaikumsalam.